شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رمضان مبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Para hadirin, para hadirat jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ada satu sifat yang mana sifat ini dapat menghancurkan keberkahan dalam Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 179, "Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun." Ayat ini jamaah yang dirahmatullah menjelaskan kepada kita bahwasannya manusia dan jin kelak salah satu penyebab api neraka Jahannam menyala. Dan isi api neraka Jahannam salah satunya adalah manusia. Disebabkan apa? Mereka telah diberikan akal, diberikan penglihatan, diberikan pendengaran, tapi semua itu tidak mampu ia syukuri untuk mendapatkan hidayah. Sehingga Allah tutup ayat ini satu sifat yang bisa menghancurkan seorang hamba dan menghancurkan keberkahan Ramadan, al-ghaflah, sifat lalai jamaah rahmatullah. Sifat lalai adalah sifat yang tumbuh dari hawa nafsu. Hawa nafsu terhadap dunia, hawa nafsu yang lalai dari kehidupan akhirat, sehingga ia tidak tahu kemana ia akhir dari kehidupannya. Maka jemaah yang dirahmatullah, Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, min alamati i'radillah 'anil 'abd an yaj'ala syughlahu fima la ya'ni. Di antara tanda-tanda Allah mencampakkan seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala menjadikan hamba tersebut sibuk dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Perkataan yang sia-sia, perbuatan yang sia-sia, yang maknanya tidak memiliki nilai di sisi Allah. Ketika ia berhadapan dengan Allah, dia tidak bisa mempertanggungjawabkan hal tersebut. Ketika ia berhadapan dengan persidangan Allah, mereka adalah hamba-hamba yang menyesal atas segala perbuatan dan waktu yang telah ia lewati. Maka jemaah yang dirahmatullah, lihatlah kondisi kaum muslimin ketika datangnya bulan Ramadan. Ada sebagian mereka yang tersibukkan dengan tidurnya, berjam-jam ia tidur, sehingga ia lupa dengan waktu subuh untuk sholat berjamaah, atau ia terlambat dalam sholat berjamaah. Ada sebagian kaum muslimin sibuk dengan media sosialnya, sibuk dengan fotonya, sibuk dengan Instagramnya, sibuk dengan Facebooknya, sibuk dengan dunianya, sehingga ia tidak tahu kalau waktu berjalan begitu cepat. 1 jam, 2 jam, 3 jam, ia tidak sempat membaca Al-Quran. Ada sebagian kaum muslimin yang tersibukkan dengan amalan-amalan yang lain, seperti sibuk dengan tontonannya, film yang ia lihat berseri-seri, berjam-jam. Dan ini semua adalah perkara al-ghaflah, yang melalaikan. Pada puncaknya jamaah yang dirahmatullah, Allah mencampakkan hamba tersebut sehingga ia meninggalkan perkara-perkara kewajiban. Ia tidak ada beban, tidak ada penyesalan. Dia tidak bisa menghatamkan Al-Quran, ia tidak menyesal. Ia tidak minta ampun kepada Allah, ia tidak menyesal. Ia tidak mendapatkan fadilah keutamaan bulan Ramadan, ia tidak menyesal. Inilah bahayanya al-ghaflah. Jamaah yang dirahmatullah, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab Madarijus Salikin
Bagaimana solusi agar kita bisa bersungguh-sungguh datangnya bulan Ramadan ini? Kita semangat dalam beramal ibadah sehingga kita selamat dari sifat kelalaian. Kuncinya adalah mahabbatullah. Tumbuhkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, dengan kita memiliki rasa cinta kepada Allah, itulah bahan bakar yang menjadikan kita bersungguh-sungguh dan memiliki komitmen dan semangat untuk beribadah di awal Ramadan hingga akhir dari ujung Ramadan. Sehingga Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, la yanshutul abdu lil ibadah illa idza hasala lahu ba'ithul mahabbah, fa innal mahabbah hiya al-wuqudul ladhi yuharrikul qalb. Karena rasa cinta kepada Allah itu adalah bahan bakar yang menggerakkan anggota tubuh untuk taat kepada Allah. Kullama qawiya hubbil abdi lillah, semakin ia cinta kepada Allah, maka semakin semangat untuk melaksanakan ketaatan ibadah, yang mana itu adalah tujuannya mendapatkan ridha dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, bagaimana menumbuhkan rasa cinta kepada Allah? Tidak lain ya ikhwah, ingatlah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah banyaknya anugerah yang telah Allah berikan kepada kita. Di antaranya, Allah memberikan kita umur. Allah memberikan kita waktu yang kesekian kalinya kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Demi Allah, keberkahan Ramadan jika kita bisa manfaatkan dengan sebenar-benarnya, bisa mengalahkan keutamaan jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah, sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Talha bin Ubaidillah. Suatu ketika beliau melihat dua sahabat, yang satu jihad fi sabilillah dan ia mati syahid, yang satu hidupnya lebih panjang 1 tahun dan ia meninggal di atas kasur. Kemudian Talha bermimpi di malam hari dan ditampakkan surga, dan ia berjumpa dengan dua sahabat ini. Dan ternyata yang dahulu masuk surga adalah orang yang hidup lebih panjang 1 tahun dan meninggal di atas kasur. Kemudian disusul dengan orang yang mati syahid. Talha terheran-heran dan di pagi hari ia bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagaimana hal ini terjadi? Mati syahid, meninggal di medan perang, yang mempertaruhkan jiwa dan raga di jalan Allah, dikalahkan dengan orang yang meninggal di atas kasur. Subhanallah. Apa kata Rasulullah SAW? Alaysa qad amsaka sana? Bukankah ia hidup lebih lama 1 tahun? Bala ya Rasulullah. Wa adraka Ramadan, dia berjumpa dengan Ramadan. Bala ya Rasulullah. Fasama, puasa, ya Rasulullah. Fasalla, salat, ya Rasulullah. Maka kedudukan di antara keduanya antara langit dan bumi. Allahu Akbar. Maka jamaah dirahmatullah, ingatlah anugerah ini sangat besar. Nafi' Maula Ibnu Umar pernah bercerita, ditanya oleh seseorang, wahai Nafi', bagaimana kebiasaan Ibnu Umar di dalam rumahnya? Kata Nafi', wallahi kana yuksirul wudu wal mushafu bainaha. Nah, Ibnu Umar memiliki kebiasaan di dalam rumah adalah beliau senantiasa menjaga wudunya dan mushaf senantiasa di dalam tangannya. Maka jamaah dirahmatullah, tidak mungkin Ibnu Umar bisa melakukan ini kecuali ia memiliki rasa cinta. Prioritas tertinggi mendapatkan ridha Allah dan surga Allah. Dan surga Allah tidak bisa didapatkan dengan kelalaian, dengan santai-santai, kecuali dengan kesungguh-sungguhan ijtihad wal juhdi wal hirs. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz. Dan saya tutup, kunci kita berhasil adalah min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bagusnya agama seseorang meninggalkan perkara yang sia-sia. 1 bulan Ramadan telah datang dan waktu ini akan berjalan dengan cepat. Sekarang datang sebagaimana kata Rasulullah SAW, asyahru kal usbu, sebulan kayak sepekan. Sekarang kita di awal Ramadan, gak kerasa esok kita sudah di akhir Ramadan. Semoga Allah memberikan kita taufik, memberikan kita inayah, memberikan kita kekuatan, dan Allah menjaga keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah. Karena dengan ikhlas membuat kita istiqamah dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Barakallahu fikum, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.